Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Marsutiawan Haji STMM, karena beliau dengan segala kesibukannya, beliau perusahaannya banyak dan aktivitasnya banyak. Tadi beliau minta izin ke kami untuk pamit dulu. Yang kami hormati dari pihak sekolah, langsung Ibu Kepala Sekolah, Ibu Wahyu MPD, dan beserta jajarannya, guru dan tenaga kependidikan yang sudah mensukseskan Parenting Akbar 2025. Tentu juga kita hormati dari Dinas Pendidikan dan Pengawas Singosari yang Masya Allah, dan tentu yang luar biasa dari pengurus komite sekolah Pak Junaidi SM bersama dengan pengurusnya, dan wali santri, wali murid 452 per kemarin siang infonya hadir di sini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, jadi kita semuanya terharu, ayah bunda, dengan surprise-nya anak kita ya. Tadi tuh kita di depan tuh berpikir, ini emang kesalahan teknis gitu ya, kok nggak ada PPT-nya dan seterusnya. Ternyata munculnya dari belakang tadi anak-anak kita kan. Terus kita tadi itu ngira nanti setelah ini dari mana ya, entah dari atas gitu ya. Tapi Masya Allah ya, jenjang bawah, jenjang atas, kebanggaan kita semuanya. Ayah bunda dan para bapak ibu guru yang kami hormati, mohon izin. Jadi saya ini diminta untuk berbagi di waktu yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan yang sebentar ini ada hal-hal yang positif. Di awal ini mungkin barangkali saya memperkenalkan singkat. Saya seorang ayah dari 5 anak. Jadi anak saya ini 5 bapak ibu, ayah bunda. Kelas 5 SD, kelas 3 SD, TK B, lalu 3 tahun, dan yang nomor 5 masih 5 bulan. Jadi juga seru ya. Anaknya banyak, anaknya 5, dan alhamdulillah yang kelas 5 sudah selesai, setoran hafalannya 30 juz. Nah, di kesempatan ini kita akan mencoba belajar, karena saya juga diamanahi di sekolahan anak-anak saya menjadi seperti Pak Junaidi. Jadi saya ditunjuk menjadi ketua komite, Ustaz. Jadi agak sedikit tahu bagaimana kolaborasi antara sekolah dan orang tua untuk membentuk karakter anak. Nah, nanti kita juga akan diskusi apa yang menjadi penting ya dalam kolaborasi antara orang tua, sekolah, dan tentu semuanya itu adalah muaranya adalah kepada anak kita. Dan memang materi kita, panitia ini sangat jenius ya, sangat cerdas. Materinya itu ayah bunda, itu kan 3 materi parenting utama gitu kan. Yang pertama adalah domain atau materi tentang orang tua, ya kan? Yang kedua adalah ada kata, di situ adalah sekolah. Dan yang ketiga itu adalah tentang karakter anak. Dan 3 materi utama itu digabung jadi satu. Bagaimana kolaborasi sekolah, lalu anak, ya, tentu juga dengan orang tua. Maka kalau kita pikir-pikir, ayah bunda, bapak ibu yang kami hormati, dari 3 hal yang penting itu, ya, jadi orang tua, sekolah, dan anak. Rasanya sekolah itu tidak akan ada kalau tidak ada anak, tidak ada anak-anak, betul ya? Kira-kira kalau di sekitar Singosari nggak ada anak-anak yang usia kelas 1 sampai kelas 6, mungkin tidak ada yayasan, mungkin tidak ada sekolah robani, tentu tidak kan? Nah, jadi sekolah ini ada karena gara-gara ada anak. Setuju ya? Nah, selanjutnya adalah anak ini ada, itu adalah gara-gara ada orang tua. Ya, ada ayah, dan ada bunda. Jadi sebenarnya kolaborasi orang tua, sekolah, dan anak itu mau tidak mau, itu langkah pertamanya itu adalah memang orang tua. Nah, jadi memang
ujungnya adalah kepada orang tua. Maka saya ketika dari kemarin-kemarin memikirkan materi saya ini diisi apa begitu, saya mencoba menyisipkan satu slide di awal karena memang ini penting ya. Karena ini penting dan itu adalah menjadi langkah pertama kita sebelum kita ngomong banyak hal, ngomong kolaborasi, ngomong sekolah, ngomong komite, ngomong karakter anak. Maka yang pertama itu adalah tentang orang tua, ayah dan bunda. Karena ayah dan bunda sehingga ada anak, ada sekolah. Nah, jadi stepnya itu adalah orang tua. Oleh karena saya suka dengan kata-kata ini bahwa hal terbesar, ya, jadi hal terbesar yang dapat diperbuat oleh seorang ayah bagi anak-anaknya adalah apa para ayah? Jadi hal apa terbesar yang bisa diperbuat untuk anak-anaknya oleh ayah adalah apa? Mencintai ibunya. Dan hal terbesar yang harus dilakukan oleh ibunda, oleh ibu untuk anak-anaknya adalah mencintai ayahnya. Oleh karenanya apapun itu muaranya adalah ke sini. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini ayah dan bunda makin mencintai ya. Para bunda yang suaminya tidak hadir langsung chat aja ya, Pak, Bi, Pak gitu ya, I love you gitu. Jadi ini yang mendasar Bapak Ibu. Maka mari saya mengingatkan kepada saya ya, karena saya juga seorang ayah, seorang suami, tentu ini adalah pelajaran bagi kita semuanya. Para ayah siap untuk mencintai kalau para nanti banyak ya. Saya edit ya. Para ayah siap untuk mencintai istrinya? Bukan istri-istrinya loh ya. Saya ulang sekali lagi ya. Para ayah ya, ayah-ayah semuanya siap untuk mencintai istrinya? Siap ya. Tepuk tangan untuk ayah-ayah kita ya. Sekarang ibu-ibunya ya, ibu-ibunya, Masya Allah ya, Masya Allah. Bu Wahyu memang fenomenanya seperti ini Bu ya. Ibu-ibu itu 3 kali lipat jumlahnya ya. Seperti ini, sama di sekolah anak saya juga seperti ini. Ibu-ibu siap untuk mencintai suaminya? Yang belakang belum, siap Bu? Ya. Insya Allah kalau ini sudah selesai, maka 70% urusan anak-anak kita itu selesai. Para ayah, para bunda yang saya hormati, sekolah itu kan institusi yang hadir itu ketika revolusi Prancis. Jadi sebelum revolusi Prancis itu nggak ada institusi sekolah. Imam Syafi'i, para tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh yang mendunia yang hari ini kita kenal, itu belum ada namanya sekolah-sekolah formal. Nah, jadi memang basicnya adalah kembali kepada siapa? Orang tua, ya, orang tua. Nah, maka ini yang harus kita lakukan. Dan langkah kedua adalah para ayah, para bunda yang kami hormati, karena kita ini mendampingi anak, coba kita pikirkan dalam lintasan pikiran kita apa-apa yang mungkin perlu kita sesuaikan, perlu kita atur kembali agar ketika kita mendidik anak ini, sejauh apa mungkin kita sudah mendidik anak, tidak ada kata terlambat untuk menata kembali bagaimana memposisikan pikiran-pikiran kita. Karena pikiran ini adalah menjadi awal sebelum kita bertindak, berkarakter, berbudaya, berkebiasaan dan seterusnya. Maka coba kita cek pikiran-pikiran kita sebagai seorang orang tua. Coba kita cek. Saya juga akan memastikan, karena di sini ada unsur sekolah, selain pikiran-pikiran orang tua, tentu juga pikiran-pikiran para guru, Ustazah Wahyu, tentu juga perlu disesuaikan pihak yayasan, pihak sekolah, agar memang berkesesuaian dengan
tuntutan, harapan dari semua elemen yang terlibat. Yang pertama ini kita akan membahas dari pikiran-pikiran kita sebagai orang tua. Sebagai orang tua. Yang pertama adalah, siapa di antara kita para ayah dan bunda yang masih berpikir bahwa sekolah itu adalah tempat satu-satunya tempat belajar anak. Jadi kalau anak kita sudah pulang, berarti dia sudah tidak perlu belajar. Para ayah coba bayangkan, anak kita ini di sekolah di Robani jam 7 sampai jam 2. Jadi kurang lebih 7 jam. Sisanya berarti sisanya berapa? 17 jam itu di rumah. Maka ketika kita sebagai orang tua punya pikiran seperti ini, maka perlu kita tata kembali bahwa sekolah adalah bukan satu-satunya tempat belajar. Sehingga ketika anak itu di rumah, itu juga masih harus mengikuti proses pembelajaran. Kurikulumnya namanya kurikulum keluarga Junaidi. Kepala sekolahnya Junaidi. Nah gitu, Ustaz. Jadi kalau di rumah itu tetap anak kita itu sekolah. Kepala sekolahnya siapa? Ayahnya. Guru-gurunya siapa? Ibunya. Nah, jadi para ayah, karena saya ini juga sering keluar kota, ya, maka sebagai kepala sekolah itu memang tidak selalu harus, mungkin dengan segala kesibukan kita mencari maisha, ya, mencari penghasilan, yang paling penting dari seorang ayah itu menentukan arah orientasinya. Jadi contoh nih ya, di rumah saya punya aturan yang saya berlakukan sebagai kepala sekolah, Bu. Jadi saya ini kepala sekolah di rumah saya. Di rumah saya. Murid saya berapa? Sementara 5. Tapi saya sudah deal dengan istri, sudah cukup 5 ya. Oke, gitu ya. Jadi murid saya ini 5 di rumah saya. Jadi saya kepala sekolah menentukan bahwa sholat maghrib, setelah sholat maghrib sampai sholat isya, tidak ada yang dipegang kecuali Al-Quran. Gitu aja Pak. Nah, nanti yang menjalankan operasionalnya adalah ibunya. Karena saya juga tidak setiap hari di rumah. Nah, dengan begitu ayah bunda, maka istri saya sudah tahu. Istri saya juga punya kesibukan. Semua harus ditaruh. Jadi Bu, kalau saya sudah maghrib sampai isya, gadget harus ditaruh. Karena nggak ada TV, jadi aman gitu kan. Jadi semua harus ditaruh. Fokus kepada Al-Quran. Nah, jadi memang, sekali lagi ayah bunda, 17 jam anak kita di rumah, itu adalah pendidikan berbasis keluarga. Jadi salah kalau kita punya pikiran bahwa satu-satunya tempat untuk sekolah, menimba ilmu adalah sekolah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya. Yang kedua, guru harus menanggung semua masalah anak. Loh, saya kan sudah bayar SPP. Loh, kan saya sudah bayar. Ada iuran ini ya. Komite itu kan Ustaz banyak ya. Saya ingat saya itu ada iuran bulanan, iuran 3 bulan gitu. Iuran rekreasi, iuran arisan emak-emak gitu. Waduh, saya nggak hafal ya. Itu yang hafal istri saya. Nah, jadi hati-hati ayah bunda. Kita tidak bisa paket lengkap. Lu kan tak sekolah orang rebani, harusnya kan yo mari anakku, gitu kan. Nah, ini tentu kurang tepat. Jadi guru harus menanggung semua masalah anak. Coba bayangin ayah bunda. Guru kita ini anaknya 594. Saya aja hafal ya, karena dibisiki sama Ustaz Sirot ya. Ya, 500 kurang 6 anak, coba bayangin. Coba kalau semua dibebankan kepada guru, tentu tidak bisa ayah bunda. Jadi harus kita juga terlibat. Jadi kalau kita punya pikiran, guru harus menanggung semua masalah anak, itu juga perlu kita tata kembali pikiran-pikiran kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, nih, kalau kita sebagai orang tua, punya pikiran prestasi akademik adalah ukuran kesuksesan utama. Ayah bunda, saya mungkin banyak kisah ya, biar tidak berteori. Anak saya yang pertama, itu secara akademik nggak terlalu baik-baik saja, Bapak Ibu. Jadi dia itu kalau menghafal agak lama.
Jadi saya tidak bisa memforsir anak saya yang pertama itu untuk secara akademik. Matematika itu ya nilainya 5, 6 gitu. 7 itu sudah ngos-ngosan gitu. Ngos-ngosan. Kalau dibandingkan dengan saya ya, waktu saya dulu sekolah ya, saya nggak bisa bandingkan. Nah, beda dengan anak saya yang kedua, Bu. Anak saya yang kedua, itu Masya Allah, sekali baca itu hafal. Jadi kalau dia menghafal itu sangat-sangat cepat. Nah, jadi akademik itu adalah bukan satu-satunya. Kalau bisa disimpulkan bahwa sekolah itu bukan tentang mendidik anak kita pandai secara akademik, tapi sekolah itu justru sebagai fasilitas untuk mendeteksi sakjane anak dhewe iki pintere nandi gitu. Ono sing pinternya anak kita itu matematika hafalan. Ada itu anak kita yang anak saya yang pertama itu gak terlalu pandai akademik, hafal-hafalan matematika agak ya berat gitu. Tapi dia itu pandai secara sosial. Jadi dia itu dengan berteman cepet dapat teman. Kalau ada temannya itu lagi bad mood, itu dia yang menjadi solusi gitu. Ya sudah, itu saya kira hadiah terbesar bagi saya ketika saya bisa memetakan potensi anak saya. Oh, anak saya yang pertama begini, oh anak saya yang kedua seperti ini, sehingga kita tahu treatmentnya. Nah, ya, jadi akademik Bapak Ibu Ayah Bunda adalah bukan yang memang itu kita harapkan. Tapi ketika anak kita kok akademiknya itu tidak bisa ranking 10 besar, bisa jadi kita harus cari anakku bisa aja nih pinterin nandi. Itu. Mungkin pandai menggambar. Tidak semua loh Bapak Ibu anak kita itu bisa seperti 2 anak putri tadi itu yang Masya Allah ya. Saya saja haru gitu. Bisa mendramatisasi sebuah puisi dengan emosional yang seperti itu tidak mudah gitu. Tidak mudah ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah apa nih yang keempat ya? Yang keempat, anak tidak harus diawasi karena sudah diajar di sekolah. Ayah Bunda, kita sebagai seorang orang tua, ketika kita punya prinsip dan punya nilai, tidak otomatis itu bisa terwujud. Betul tidak? Boleh angkat tangan yang anaknya 5 seperti saya dan lebih. Oh, Masya Allah ya. 1, 2, 3. Pak tahu Pak ya, seperti apa rumah kita kapal pecah itu Pak ya, anak-anak kita itu. Padahal kita itu punya prinsip Bu. Oma kudu rapi, ora oleh kelereran dan seterusnya. Itu prinsip kita, tapi namanya anak Pak. Yus kayak begitulah. Tapi kita sebagai orang tua ya terus harus kita ulang-ulang terus. Bayangin Pak, anak saya yang nomor 3 itu kidal. Jadi memang dari lahir itu memang ya kiwo terus gitu. Makan itu dengan tangan kiri, nulis pakai tangan kiri. Sudah nggak terhitung kami itu, saya dan istri saya, namanya Ra, ayo tangan kanan. Ya kalau nulis oke lah nggak apa-apa tangan kiri. Tetapi makan ini kan harus kanan gitu Pak. Ya sehingga saya itu sering gitu mengulang-ulang bahwa ya nilai-nilai kita makan itu harus tangan kanan gitu. Terus gitu. Kiri lagi, balik kanan lagi. Kiri lagi, balik kanan. Ya sekarang sudah ya 50-50 lah. Kadang kiri, kadang kanan. Tapi otomatisnya dia kiri. Kiri, Pak. Artinya bahwa niat baik kita itu tidak otomatis menjadi baik gitu. Pasti ada tantangan dan tantangan. Maka tidak perlu diawasi, ini bahaya. Ya, bahaya. Terus harus kita awasi. Bapak Ibu Ayah Bunda yang kami hormati, tantangan kita hari ini banyak. SDIT Robani itu Masya Allah luar biasa. Tapi Pak, masalahnya itu tonggone dhewe iki sekolahnya gak nang Robani kabeh. Iku masalahnya. Betul tidak Pak? Sama Pak. Anak saya itu nang sekolah itu kan harus diajari prinsip-prinsip Islami gitu kan. Masalahnya tonggoku gak sekolah nang Islami kabeh. Apa yang terjadi Pak? Ya ketika bertetangga, anak saya suka bertetangga. Tahu nggak kenapa? Karena tetangga saya rumahnya 40 in TV-nya.
Jadi suka nonggo. Kenapa? Karena TV-nya gede. Nah, di rumah saya nggak ada TV. Nah, itu. Artinya bahwa tantangan kita itu setelah rohani sudah selesai, tantangan yang kedua ini lingkungan kita, Pak. Lingkungan kita harus terus diawasi. Tetangga saya itu juga macam-macam. Ya sekolahnya banyak yang, ya ada yang SD umum, ada yang SD Islam. Nah, itu yang harus kita waspadai. Yang kelima adalah nih, mohon maaf Bapak Ibu, yang di awal ini yang saya ingatkan banyak orang tua. Tenang, nanti setelah ini yang kita ingatkan para ibu guru ya. Biar apa? Biar imbang. Ayo orang tua yang punya prinsip mendaftarkan anak pendidikan terjamin. Koyok nyekolano anak iku wis paket lengkap. Ora iso, Pak. Enggak bisa. Ya enggak bisa. Kenapa? Ya guru-guru kita tentu ada keterbatasan. Enggak bisa hanya, lu aku sembayar begini, sembayar SPP ngene-ngene wis tak lunasi setahun. Bahkan sampai lulus engko 6 tahun wis tak bayar kabeh gitu. Enggak bisa. Ya, enggak bisa. Please mari ya tetap pendidikan anak pada prinsipnya orang tua juga harus apa? Terlibat. Para ayah siap? Para bunda siap? Nah, jadi tidak bisa paket lengkap. Ngapunten. Ada kisah nih Bapak Ibu. Ya, ini kisah nyata. Ya. Itu sekolahnya sekolah Islam ya. Juga diajarkan menghafal Quran. Tapi juga ada loh, oknum ya, anak karena mungkin dulu kesalahan lingkungan atau apa, itu ada yang kecanduan nonton video ya di atas 17 tahun. Dan itu menjadi virus di sekolahnya, Pak. Nah, jadi tidak bisa harus kita serah bongkoan, wis pasti gak ono virus. Loh, jangan kira virus itu ada di mana-mana. Ya, virus itu ada di mana? Itu yang kelima. Yang keenam, pendidikan karakter itu tanggung jawab sekolah. Coba bayangkan Bapak Ibu Ayah Bunda. Kalau di sekolah, insya Allah di sekolah sholatnya kan berjamaah ya Ustazah ya, Ustazah Bayu ya. Coba, nah ayo sudah azan, ayo semuanya berhenti pendidikan pelajaran aktivitas di kelas, yuk kita ke masjid. Itu di sekolah. Terus di rumah, ya, di rumah, ngapunten mungkin kita sebagai orang tua itu standarnya belum seperti standar sekolah. Sudah ada azan, Allahu Akbar, ya, ayo sholat, 10 menit engkas, itu masjid itu kok ikomai 10 menit engkas leh, iki lo, volley lo, api, gitu. Ini lo sepak bola, bagus. Nah, sekolah memberikan sudah bagus, tapi kita sebagai orang tua itu agak longgar, itu akan mempengaruhi anak kita, Bapak Ibu. Mempengaruhi anak-anak kita. Jadi harus kita imbangkan. Kalau di sekolah sudah bagus, maka selanjutnya kita juga sebagai orang tua, kita juga harus menjadi tanggung jawab karakter anak-anak kita, ya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, catatan penting bagi kita sebagai orang tua adalah ayah bunda, komunikasi dengan pihak guru itu tidak selalu ketika ada masalah. Maka jangan lapo aku japri kepala kelas, guru kelas atau guru pelajaran. Wah, aku api-api ae. Tidak selalu harus ketika kita konsultasi itu terus anak kita bermasalah. Justru harus secara periodik, entah itu 7 hari atau 1 bulan lah. Kita tanya, gimana Us? Anak saya ada yang harus saya perhatikan. Nah, begitu. Ya, entah 2 bulan sekali, 3 bulan. Tidak selalu harus ada masalah. Kalau sudah masalah itu menggunung, ya susah. Gitu ya. Susah. Harus kita itu sensitivitas kita. Anakku kok agak, nah gitu harus sensi. Dan langsung kita track kepada gurunya.
Us gimana Us, ada apa nih anak saya di sekolah gimana, dengan teman-temannya, dengan apa yang harus saya lakukan dan yang lain. Minta masukan dan seterusnya. Itu ayah bunda tentang hal-hal yang menjadi catatan sebagai orang tua. Tentu ini juga kepada saya, karena saya juga sedang mendampingi anak-anak saya. Sekali lagi, orang tua khususnya ayah, kalau di rumah perannya sebagai apa? Kepala sekolah. Minimal orientasinya, targetnya apa. Kalau ibu-ibu sebagai pelaksana, sebagai gurunya yang mengoperasionalkan, menemani anak-anak kita. Saya tahu kok Pak, anak-anak kita itu seringnya dengan ibunya kan, dengan uminya kan. Ya sesekali aja dengan ayahnya. Betul nggak sih Pak? Betul ya? Karena saya juga demikian gitu. Saya juga demikian ya. Itu yang sebagai orang tua. Dan dampaknya Bapak Ibu ketika itu ada dalam diri kita, ketika nanti ngapunten, seakan sekolah itu menjadi kambing hitam. Lho ya apa sih robane iki jarene, nah gitu kan? Jarene. Ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kita, sekolah dijadikan kambing hitam. Nah, yang kedua adalah ada konflik nilai ketika anak itu di sekolah dan di rumah. Nah, sekolah dan di rumah. Maka harus relevan, harus selaras. Ketika di sekolah sudah diajarkan disiplin, sholat tepat waktu, ya mari kita juga demikian. Apakah berat? Ya berat. Kalau di sekolah memang dibiasakan, satu hari saya dengar pelajaran Al-Qur'annya itu berapa menit ya kemarin ya? 50 sampai berapa menit gitu ya? Sampai berapa Us? 1,5 jam itu berdekat-dekat dengan Al-Qur'an ya. Maka kita sebagai orang tua juga memaksa diri kita. Kita ini begini Bapak Ibu ya. Tantangan kita itu pengen anak kita itu hafal Quran, tapi kitanya jauh dengan Al-Qur'an. Kan berat Pak, susah gitu. Anak kita itu pengennya disiplin, tapi kitanya nggak disiplin, ya susah. Kita itu pengennya anak kita yang baik-baik, tapi kita juga tidak mengarah ke sana. Ya harus kita paksa, paksa ya pelan-pelan. Nah ini tentang catatan kita sebagai orang tua agar kolaborasi kita bisa optimal. Nah, selanjutnya adalah, nah ini solusinya Bapak Ibu, Ayah Bunda. Solusinya adalah sebagai orang tua ini, yang pertama, memang pendidikan anak kembali kepada kita, harusnya kita sebagai contoh. Kalau hafalan Quran Bapak Ibu, ya anak saya lebih luar biasa. Tapi saya memaksa, saya terus menambah hafalan saya, ya maghrib sampai isya, ya yang dipegang hanya Al-Quran. Untuk apa? Untuk menyamakan nilai dengan anak-anak saya. Harus begitu, harus menjadi contoh, ya rapi, kemudian membuang sampah di tempatnya, sholat tepat waktu ketika azan kita ke masjid, ya harus menjadi contoh. Itu yang pertama. Yang kedua, bangun komunikasi terbuka dengan anak dan sekolah. Ya, alhamdulillah ya, sekarang kan ada grup WA ya. Jadi kalau anaknya 5, grup WA-nya 5 ya Bu ya. Bapak-bapak gimana? Insya Allah juga di grup itu, cuman di scroll aja Pak ya. Langsung gitu ya, nanti yang baca ibunya ya. Kan kita kepala sekolah, Mi tolong baca ya di grup itu ya. Kan selesai Pak ya. Tapi harus ada instruksi itu, menyampaikan, Mi tolong Bu, di grup itu apa aja, anak-anak kita itu ngapain gitu. Karena bisa jadi ayah itu kan nggak bisa baca semuanya. Dan yang ketiga adalah libatkan diri secara aktif, hadir di pertemuan-pertemuan. Ini Masya Allah, saya sangat angkat topi kepada para ayah, ya bahkan mungkin ada yang masih seragam kantor ini ya, iya Mas ya, atau mungkin masih baru pulang ya, shift malam ya langsung ke sini itu Masya Allah, libatkan. Berat gitu. Jadi yang sekolah itu sekarang bukan anak-anaknya, tapi juga orang tuanya. Sama Bu, saya juga demikian. Lebih-lebih saya ini seperti Pak Junaidi, Ustadz ya, sebagai ketua komite.
Di sekolah anak saya itu 1 tahun, Pak. Ya, ini sebagai inspirasi saja. Nggak harus dicontoh, tapi mungkin sebagai inspirasi. Itu dalam 1 tahun, itu ada mabit ayah, Pak. Jadi mabit ayah 3 kali dalam setahun. Mabit, jadi nginep di sekolah. Jadi mulai maghrib, Sabtu, maghrib gitu sampai nanti Minggu jam 7, jam 8. Mabit ayah. Dan ternyata dampaknya, setelah mabit ayah, emak-emaknya, ibu-ibunya ini merasa, alhamdulillah, setelah ada mabit ayah, sekarang ayahnya itu lebih dekat dengan anaknya, gitu. Wah, lebih perhatian, dan seterusnya, dan seterusnya. Abot, Pak, ya, abot. Jadi saya ini ngerangkep, Pak. Menjadi ketua komite, menjadi ketua pelaksana mabit ayah pertama, ketua pelaksana mabit ayah kedua, ketua pelaksana mabit ayah ketiga. Ya, karena nggak ada yang diminta menjadi ketua pelaksana, nggak ada yang mau. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi harus menjadi suri tauladan, menjadi komunikasi kita buka dan libatkan diri kita secara aktif. Nah, itu untuk orang tua nih ya, orang tua. Nah, sekarang saya pesen nih ya untuk para Bapak Ibu guru, ustadz, ustadzah, yayasan. Jangan-jangan kalau orang tuanya sudah bagus, sudah baik, sekarang juga orang yang sudah kita amanahi ini, para ustadz dan ustadzah ini, mohon dicek kembali pikiran-pikirannya, apakah ada pikiran-pikiran yang seperti ini. Yang pertama adalah, yang pertama, punya pikiran orang tua itu tidak peduli kepada anaknya. Ini hati-hati juga. Kalau ada pengajar yang punya pikiran ini. Coba orang tua, kalau ada statement guru yang seperti ini, kira-kira jenengan setuju tidak? Tidak ya? Bahwa dari pihak orang tua nggak peduli gimana kan begitu kan ya? Nah, jadi kalau ada pikiran seperti ini, coba dicek kembali. Sebenarnya faktanya itu banyak orang tua yang pengen aktif. Cuman karena ada kendala pekerjaan, kendala aktivitas yang lain, terus tidak dapat informasi, jaraknya jauh, dan yang lain dan yang lain. Terus solusinya gimana, Pak? Nah, gitu kan? Saya juga ngasih solusi. Solusinya Bapak Ibu, coba cari fleksibilitas metode. Pertanyaannya, acara seperti ini ada Zoom meetingnya nggak? Di upload di YouTube nggak nih? Nah, jadi memang kalau ada orang tua yang tidak bisa hadir, mungkin salah satu opsinya acara-acara seperti ini itu di-online-kan, terus bisa diakses di YouTube, di Zoom lah minimal, sehingga kalau ada orang tua yang tidak bisa hadir, harus melaporkan, di screenshot kehadirannya secara online. Nah, jadi solusinya seperti itu. Ya, dijangkau secara fleksibilitasnya. Kalau nggak bisa hadir seperti ini. Insya Allah orang tua itu semuanya peduli. Nah, jadi kalau ada guru yang seperti ini, atau kita punya prasangka, zone, ya, coba kita minimalisir dan kita mungkin tabayun, konfirmasi. Pak, jenengan ada waktunya kapan? Nah, gitu. Bu, jenengan iku nopo sih aktivitasnya kok mboten sagetan sekolah? Nopo kula jemput ta, Bu? Nah, gitu ya, Pak. Sampai gurunya menjemput wali santrinya, jadi wali muridnya. Jadi harus ditabayun, dikonfirmasi. Memang tidak bisa semuanya itu aktif, Pak. Ada saja. Dan bersyukurlah ayah bunda kalau jenengan seperti ini. Anak saya itu Bapak Ibu terbangun kepercayaannya ketika orang tuanya itu hadir, Pak. Dan ada korelasinya, Pak. Ada korelasinya. Orang tua yang tidak perhatian kepada program-program sekolah itu akan berdampak kepada anak-anaknya. Entah anaknya minder, entah anaknya itu kekurangan informasi dan yang lain dan yang lain, karena orang tuanya nggak peduli. Ya, nggak peduli. Yang kedua, perilaku buru anak, iki paling niru bapake iki. Ah gitu, Pak. Iki paling mboke, paling ibuke ini. Ah gitu.
Bisa jadi anak itu kurang baik, bisa jadi bukan tentang orang tuanya, tapi juga karena lingkungan. Ya, jadi hati-hati dengan pikiran kalau anak kita itu, iki pancen wangel, mentok, jeduk-jeduk, nah, gitu. Dikandani ya, DPP ora garing diumbah ora teles, gitu. Pancen nih paling wong Singosari pucuk, gitu umpamanya. Bisa jadi bukan karena orang tuanya, tapi juga karena lingkungannya, ya. Faktanya. Terus solusinya gimana dong? Solusinya coba didiagnosa akar permasalahannya itu apa. Ya, mungkin adalah dari faktor-faktor yang lain. Seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Jadi memang kebaikan itu nularnya lama. Nek keburukan nulari gampang. Cukup satu anak, ngapunten, cukup satu anak yang punya virus negatif di kelasnya, itu gampang nyebarnya. Gampang nyebarnya. Tapi kalau ada satu kebaikan itu di kelas itu nyebar itu angel gitu. Angel. Angel itu yang saya rasakan, Pak, ya, yang saya rasakan, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang tua tidak kompeten membantu pembelajaran. Nah, ini juga hati-hati, ya, hati-hati. Solusinya gimana? Diajari, Bu, nanti begini metodenya seperti ini. Saya tidak jauh-jauh, biar tidak hanya ini teori saja. Anak saya itu kelas 5 Bapak Ibu, ya, yang bareng. Terus wali santri itu, karena kami kan komite, kata Ustadz Jun tadi itu betul. Jadi komite itu sebagai jembatan. Nah, orang tuanya anak-anak kelas bawah, kelas 1, kelas 2 itu protes. Yo apa yo carane yo ngafal Al-Qur'an yo ngene wang yo gak mungkin ra iso, gak iso. Akhirnya kami itu sebagai komite gimana, apa kendalanya dan yang lain. Ternyata, Pak, yang menghafal Quran itu bukan hanya tentang niat, tapi juga metode. Nek niate wis ono tapi gak ngerti carane yo kadang-kadang yo stres juga gitu. Akhirnya kita itu bertemu dengan wali murid anak-anak kelas 1, kelas 2. Apa sih kendalanya ngini? Ternyata dia itu belum ketemu polanya, Pak. Nah, kami sudah ketemu polanya. Kenapa? Karena anak kami sejak dulu pre-grupnya sudah di hafalan Quran, jadi gampang. Sudah ketemu, trial errornya itu sudah kita melewati. Akhirnya kita sharing, caranya begini loh, caranya begini loh, Bun. Begini, anak itu kalau nggak mau menghafal, nggak usah dipaksa. Biar dia main dulu, karena memang dia lagi suka main. Sampai nanti ada waktunya dia mungkin sudah capek main, duduk, terus baru kita masuk ke yang kita inginkan. Nah, gitu umpamanya. Nah, banyak lah ya, itu hal-hal yang teknis. Prinsipnya adalah kalau ada orang tua, para bapak ibu guru yang belum mengerti mendampingi anak dan seterusnya, memang harus di coaching personal, ditanya, ya, 4 mata, ngobrol apa yang memang kendalanya apa dan kita memberi solusi. Itu yang keempat. Nah, ini juga kalau ada punya pikiran dari pihak sekolah, orang tua itu pengennya semuanya anaknya ranking atas. Insya Allah terwakili oleh saya, ya saya termasuk juga orang tua yang tidak terlalu harus akademik. Kayak seperti tadi anak saya, Bapak Ibu. Yang pertama itu yo gak iso di plotter itu gak iso memang. Gak iso di force, dipaksa untuk akademik memang gak bisa. Dia ada dunia yang lain yang dia lebih menguasai. Nah, kalau anak kedua saya itu, Pak, bayangin anak kedua saya itu ranking 2 aja nangis, Pak. Nilainya 90 itu nangis. Bi, kenapa, Nak? Aku nggak bisa nilai 100 lagi. Itu yang nomor 2. Jadi memang anak kita itu beda-beda, Pak. Nggak bisa disamakan. Ya, solusinya ya harus ada edukasi. Akademik itu tidak sah satu-satunya. Agak saya percepat ya, Bapak Ibu ya. Komunikasi satu arah dari sekolah ke orang tua itu sudah cukup. Nah, juga harus ini hati-hati. Komunikasi itu harus dua arah.
Tidak hanya informasi dari pihak sekolah, tapi juga harus feedback dari orang tua. Ya, tolong juga kita meresponnya. Minimal Bapak Ibu nggak harus baca, ngasih aja stiker. Kita itu kan sudah punya logistik stiker yang banyak ya Pak ya. Masya Allah, Alhamdulillah, siap. Gitu. Itu sudah bagi guru-guru kita itu Masya Allah. Gitu. Padahal kita juga nggak baca gitu Pak ya. Minimal stiker gitu ya. Insya Allah gitu aja lah gitu ya. Siap, gitu. Nah, jadi komunikasi itu harus dua arah ya. Lalu ngapunten, namanya orang tua Pak, dari Bapak Ibu guru, tidak semuanya ekonominya baik-baik saja. Ya namanya ujian ekonomi ya, beda-beda. Maka ini harus dipahami dan itu dari sisi ekonomi. Maka bisa, tadi Masya Allah Ustadz Sirat itu kan ya, ada omplong atau ada amplop ya, untuk sebagai penguat nanti dari jalur infak yang itu untuk membantu. Inspirasinya Bapak Ibu, kami juga sebagai komite itu Ustadz Jun, mengumpulkan uang, jadi beasiswa dari orang tua untuk orang tua. Ada Pak, kami dilapuri, kami kan komite nih, dilapuri dari pihak sekolah. Pak Andi gimana nih komite ini, ada wali murid yang nunggak SPP ini 6 bulan belum dibayar. Bayangin, jadi SPP nunggak yang diwaduli adalah komite. Ya kami juga mencari solusi gimana ya. Akhirnya kita japri-japri orang tua yang kaya-kaya gitu ya, ayo kita bantu gitu. Ayo kita kumpulkan dan kita support. Jadi memang namanya orang tua memang berbeda-beda. Orang tua dari kelas sosial rendah bisa jadi tidak bisa kontribusi secara uang. Tapi yuk kita kontribusi dengan cara yang lain. Ya, hadirnya jenengan itu bagian dari kontribusi. Ya, apa gitu ya, nyumbang kue ya. Tadi di depan banyak kue atau apa gitu ya. Atau nyumbang gedung ini ya. Atau apalah yang bisa kita lakukan. Solusinya harus memfasilitasi apa yang menjadi kemampuan dari setiap orang tua. Solusinya memang harus kolaborasi, tidak langsung menghakimi. Kalau ada orang tua yang sudah bagus, alhamdulillah. Tapi tantangan guru-guru yayasan sekolah itu ada kurang lebih 20% itu yang di grup iku yo nggak nyanda ya, nggak ngerespon, pertemuan offline iku yo nggak teko ya. Jadi kadang-kadang itu Bapak Ibu ya, orang tua, kami itu juga menyadari Pak, kalau ustadzah kita itu kadang-kadang juga stres juga. Iki karepe wong tua iki piye to? Ya. Pertemuan seperti ini yo nggak datang, online yo ora iso, ya, di japri yo ora bales. Ya, jadi kadang-kadang guru kita juga bingung menghadapi orang tua yang seperti ini. Maka harus kolaborasi Pak, kolaborasi. Ciptakan program keterlibatan orang tua yang inklusif. Kalau bisa ada satu hari orang tua yang mengajar, gitu ya. Yang mungkin yang jadi pengusaha nanti ngajar bagaimana caranya jualan. Yang di sini seorang desainer gitu ya, ngajarin desain dan yang lain dan yang lain. Libatkan orang tua agar tidak hanya dari unsur sekolah. Nah, kasusnya begini contohnya. Jadi kalau ada anak terlambat, umpamanya ada anak terlambat, kok hari ini terlambat, besok terlambat lagi, besok terlambat lagi. Ya kita tidak perlu langsung menyimpulkan pancen iku anyene muales arek iku. Wong tuane paling ya males, subuhan paling ngora iku paling wong tuane iku. Nah gitu ya. Coba dikonfirmasi, Bunda, Ayah apa kendalanya? Ada yang bisa kami bantu dan seterusnya. Orang tua juga demikian harus menyampaikan, Afwan anak saya ini 10. Nah, gitu ya. Kamar mandinya 1. Itu kan. Nah kayak saya itu kan begitu Bu, bayangin ya. Anak 5 ya, istri saya gitu kan. Berarti kan 7 di rumah itu kan. Kamar mandinya 1. Sampai itu Pak ya,
Dulu waktu kamar mandi kami itu tidak kami tambah, Pak. Sesekali kami harus ke masjid gitu. Sampai kita berdoa, ya Allah, semoga punya uang. Akhirnya, Bu, setelah punya uang, kita nambah kamar mandi. Jadi kamar mandi kami sudah 2 sekarang di rumah. Jadi, ya karena anaknya banyak, kalau pagi berangkat bareng-bareng gitu kan. Dulu itu ya perang dunia, Pak, kalau pagi itu. Ayo cepet, woy. Situlah ya, drama kalau di rumah, kalau anaknya banyak, kamar mandinya 1 itu kan, Masya Allah ya. Masya Allah. Maka harus begitu. Maka ini ada teori, Ustadz Sirot kemarin minta, Pak Andi bisa nggak slide-nya? Ya, kami akan share nanti, boleh ya, bagi kepada orang tuanya. Kayaknya waktu saya tidak bisa saya bahas semuanya. Ini ada intinya adalah Bapak Ibu, kesimpulannya, kita nggak apa-apa ya belajar dari Barat ya. Yang penting hikmahnya apa? Karena bisa jadi mereka itu lebih khusyuk mempelajari dunia kita, Pak. Nah, ini ada seorang profesor yang menekuni 30 tahun lebih. Ya, bisa jadi ngalang-ngalahi kita kan, gitu kan? Kesimpulannya, Pak, kesimpulannya, ini kalau saya ceritakan panjang, ya. Kalau saya ceritakan dowo nanti ya. Kesimpulannya dari seorang profesor ini, bahkan 40 tahun lebih, Pak. Nanti slide-nya ini saya share, monggo dibagi kepada orang tua, bisa dibaca. Kesimpulannya itu, Pak, nggih. Simple. Kalau ada hubungan yang baik antara sekolah, orang tua, itu berdampak positif kepada pendidikan anak-anak kita. Udah gitu. Kesimpulannya begitu. Nah, maka mari ya, yang baik seperti ini kita biasakan, terus kita mendukung program-program sekolah, hadirnya orang tua kita, orang tua yang seperti ini. Ini kesimpulannya. Kesimpulannya itu ya, ada 6 cara nih, ada 6 cara, nanti monggo jenengan baca ya. Kayaknya saya juga tidak bisa membahas karena waktu. Tantangannya begini, Bapak Ibu. Ya, tantangannya adalah dalam kita itu mendampingi seorang ayah dan dari pihak sekolah. Kadang-kadang itu tantangannya terjadi perbedaan harapan. Ayo, betul nggak ini? Kayak saya, Pak. Saya itu begini. Sekolah anak saya punya harapan nanti program kurikulumnya kelas 1 itu sekian, umpamanya 10 gitu targetnya. Tapi kalau orang tua itu harapannya 15, maka yang terjadi apa? Kecewa. Atau sebaliknya, kalau di jenjang kelas 1 itu targetnya adalah 10, terus orang tua itu harapannya cuma 5, gitu kan? Apa yang terjadi? Maka apapun kondisinya, orang tua akan lebih mudah puas. Maka saya dengan istri itu, Pak, menurunkan harapan dari harapan yang sudah ada. Bukan untuk apa, bukan. Tetapi saya lebih percaya, ya sudah lah, insya Allah sekolah sudah akan memberikan yang terbaik. Karena pernah ada, Pak, acara seperti ini, parenting seperti ini, itu ada orang tua yang komplain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, ngapunten, saya dulu masuk ke sini itu gara-gara ini, gitu ya. Terus sekarang anak saya belum sampai sana. Apa ya kendalanya ya? Padahal SPP saya tidak pernah terlambat, gitu kan. Nah, jadi memang harapan ini harus dipertemukan. Kenapa? Karena jenengan itu masuk Robani, itu kan gara-gara visi misi kan? Gara-gara kurikulumnya kan, Pak? Nah, jadi memang harus disamakan perbedaan harapannya ini. Ini kendala-kendalanya dalam kolaborasi. Yang kedua adalah minimnya komunikasi. Minimnya komunikasi. Tadi Pak Aji ya, beliau senior saya, guru saya, membahas tentang ini. Komunikasi. Ini sangat penting. Keterlibatan orang tua, kurangnya pemahaman peran masing-masing. Ini juga menjadi tantangan. Lalu gimana, Pak, caranya kita kolaborasi adalah, mungkin saya stop dari sini, nanti kalau kita diskusi ya setelah ini. Bagaimana caranya kita kolaborasi dengan antara orang tua dengan sekolah? Hemat saya adalah, yang pertama, ini bisa dilakukan pihak sekolah. Yang pertama adalah profiling orang tua. Jadi dari 494 siswa, dari sisi skill, siapa yang memang orang tua yang bagus secara
karir akademik, ya, dia seorang profesor. Mungkin ada ya wali santri yang profesor, wali murid profesor. Ada yang dia sukses secara bisnis, ada yang dia itu ahli dalam sebuah skill apa gitu. Itu di profiling. Bayangin, kalau ada orang tua yang dia itu skillnya adalah dia itu ahli sepak bola, lalu dia diberikan kesempatan untuk ngajari anak-anak kita bagaimana dia bersepak bola yang baik, maka itu akan tepat gitu. Karena orang tua yang pinter sepak bola diminta untuk ngisi bagaimana sepak bola. Jadi setelah di profiling, oh bapak ini tuh pandai ini, oh bapak ini begini, oh ibu ini tuh biasanya kalau acara-acara seperti ini nyumbang donat, oh ibu ini tuh biasanya nyumbang air. Jadi memang harus dipetakan. Oh ibu ini memang mungkin tidak bisa menyumbang uang, tapi dia menjadi terima tamu atau apa dan apa dan apa. Jadi di profiling tidak bisa digebiah uya, ya, dipadakno kabeh nggak bisa. Harus di profiling. Setelah itu tentukan treatmentnya, strateginya, dan buat program-program kolaborasi antara sekolah dan pihak orang tua. Saya kira itu, kalau nanti mungkin ada diskusi dari ayah dan bunda, saya persilakan. Terkait materi yang tadi disampaikan sangat relevan ya dengan yang saya alami, terutama karena saya masih baru anak dua Pak, terus tergolong masih sangat ibaratnya masih rendah belajar tentang parenting. Dari materi yang Bapak sampaikan tadi, saya yang sangat relevan terutama tentang lingkungan Pak. Jadi memang kami melihat atau ketika mau menentukan anak kami ke Robani, pertimbangan kami banyak, harapan kami juga memang banyak. Tetapi betul yang Bapak sampaikan, tidak hanya sekolah, kami ada kendala di lingkungan. Karena teman-teman baik di lingkungan rumah ataupun di lingkungan yang lain yang berkomunikasi dengan anak kami itu tidak semuanya sesuai gitu Pak, sejalan. Nah, untuk anak kami terutama itu cara belajarnya ketika ketemu orang baru, dia ketika mendapatkan satu kosakata yang dia tidak tahu dan ketika kosakata itu tidak sesuai begitu atau istilahnya tidak baik, dia akan bertanya, Bunda, ini artinya kata ini apa? Padahal itu kata yang tidak baik. Kok teman-temanku bilang seperti itu? Atau ketika ada di lingkungan dia melihat temannya memukul teman yang lain, Bunda, ini kok dipukul, boleh nggak? Padahal pukul itu kan nggak boleh, dosa. Nah, kendala yang kami hadapi, kebetulan saya hadir bersama suami saya juga, adalah ketika menjelaskan, ini loh Nak, kita kan di sini sudah dari awal menjelaskan yang baik seperti ini. Nah, tetapi kendala di lingkungan adalah yang seperti tadi Pak. Kira-kira bagaimana untuk menghadapi, atau kan tidak mungkin ketika nggak usah main sama itu, karena kan kita pasti bertemu dengan itu. Dan yang kedua tadi saya yang pembahasan tentang perannya sekolah tadi Pak, komunikasi yang Bapak memberikan solusi adanya wadah untuk komunikasi seperti tadi ini survei atau apa, mungkin nanti dari sekolah, karena saya masih baru jadi belum tentu terlalu mengalami banyak program, mungkin jika memang sudah ada berarti sudah sesuai yang Bapak sampaikan, tapi mungkin kalau belum ada, harapan kami yang sesuai ini program yang dilakukan untuk kolaborasi dari poin 1 sampai 5 mungkin bisa dilakukan, itu akan sangat baik. Itu saja, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bu Dian nggih. Lalu satu lagi. Nama Darmawan, wali santri dari Anda Fatimah kelas 3 Zaid dan juga Anda Faza Senam. Saya menggarisbawahi solusi untuk orang tua dan ketika ya, menjadi contoh yang penting dalam komunikasi dan terlibat aktif dalam kolaborasi ini. Nah, kami di rumah ada 4 santri, anaknya 4.
Alhamdulillah kayaknya enak. Nah, perlu saya sampaikan dulu. Kalau dikatakan sebenarnya ayah itu adalah kepala sekolah, ya ini bisa dikatakan kepala sekolah yang dalam tanda petik tidak ada di rumah dalam jangka waktu yang cukup panjang. Boleh dikatakan bisa hitungan bulan-bulan itu. Karena saat ini saya di Kuala di Universitas Kairo Maluku Utara. Nah, tergambar sebagai seorang engineer saya itu yang ada di dalam pikiran saya pakai materi tadi adalah waktunya itu ini bagaimana sekolah itu bisa ini apa namanya remote ya. Sebagai kepala sekolah itu remote tidak jauh gitu. Kan untuk membangun komunikasi terus terlibat aktif dan juga kalau posisi jauh gitu ya pasti ada. Nah ini mungkin dari Sakti bisa saya ya memberi saran kepada kami atau apalah istilahnya untuk tadi untuk mencapai kami bisa remote dan bisa terbangun itu semua. Terima kasih. Oke, matur nuwun Ustadz Darmawan. Saya mencoba untuk menjawab ya, pertanyaannya sangat bagus. Nanti kalau ada tambahan dari ayah bunda, kami persilakan. Budian dulu ya. Ayah bunda, kebetulan rumah saya itu di sebuah klaster, terus kami memutuskan rumah saya itu nggak berpagar. Jadi di klaster saya itu hanya 2 rumah yang tidak berpagar, salah satunya rumah saya. Akhirnya anak-anak tetangga-tetangga itu, karena rumah nggak berpagar itu kan terlihat luas gitu Pak ya, tidak luas. Sehingga kalau liburan seperti ini nih, hari Sabtu ini ya, hari Minggu, itu hampir bisa dipastikan tetangga-tetangga itu ngumpulnya, gengnya anak-anak saya itu ngumpulnya di rumah saya. Gitu. Jadi memang kita sebagai orang tua, ini yang perlu diperhatikan, kita tidak bisa mensterilkan anak kita dengan lingkungan. Jadi jangan sampai kita itu ngelarang anak kita untuk ke tetangga, ojo, tidak boleh. Justru kita paparkan anak-anak kita itu dengan kondisi nyata, dengan lingkungan, dengan apa dan seterusnya. Bayangin Pak, ini kan yang kekinian, film Jumbo. Jenengan sudah ngelihat film Jumbo. Ini kan lagi in-innya ya orang tua. Saya tuh sampai debat dengan istri saya tentang film Jumbo. Istri saya mau ngajak film Jumbo, saya enggak. Karena saya dapat reviewnya itu yang agak nggak bagus tentang film Jumbo. Akhirnya kita diskusi dengan istri, oke deal kita ngelihat. Akhirnya dengan anak-anak semuanya lihat film Jumbo. Pasca film Jumbo akhirnya harus kita netralisir. Karena di situ ada toko Mary, ya kan? Ada kuburan, ada begitu-begitu. Permintaan itu bukan kepada Allah tapi kepada si Mary gitu kan? Dan yang lain dan lain. Akhirnya kita harus netralisir. Nah, sehingga yang pertama kita tidak bisa menjauhkan anak kita, tidak boleh kemana-mana. Nggak apa-apa Pak, ya. Jangan dinetralisir dengan masalah. Itu yang pertama dulu. Yang ini menurut saya prinsip. Biar anak kita itu juga tahu lingkungan, tahu dan seterusnya. Nah, yang kedua, caranya adalah ketika anak kita itu sudah terpapar virus-virus, "Ma, tadi kok anakku kok bilang apa gitu ya?" Dan kata-kata yang kita nggak pernah ngajarin gitu, kata-kata itu, kata-kata jorok dan seterusnya. Akhirnya ya kita harus edukasi memang. Nah itu kata-kata yang nggak baik, jadi harus ada penetralisir. Ketika anak kita itu setelah kemana gitu bawa virus, bawa oleh-oleh ya kan, bawa macam-macam itu, nah kita sebagai orang tua jangan bosan-bosan untuk menetralisir, mengedukasi. Udah ya nak ya, hanya ini ya. Terakhir, setelah ini Ananda, kamu, Naila, anak saya yang pertama, Nai, kamu nggak boleh lagi mengulangi lagi. Oke, setuju ya? Nah, jadi setelah kita netralisir, kita bangun kesepakatan bahwa itu tidak baik dan tidak boleh dilanjutkan kembali. Memang seperti itu tantangan kita. Oh banyak lah kalau ngomong drama-drama dengan anak-anak kita, ketika berteman dengan teman-temannya itu, ya banyak. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, Ayah Bunda, adalah setelah itu ya kita berdoa kepada Allah semoga anak-anak kita ini dengan lingkungan yang heterogen ini anak kita bisa dilindungi dari hal-hal yang negatif. Saya kira begitu Budian. Dan kelas 1 ini umumnya nih ya, saya nggak tahu di Robani karena saya kalau mau nyekolahkan ke Robani itu kejauhan Pak ya.
karena saya di kota sana, jadi bukan maksud bukan apa, tapi kalaupun saya dekat sini mungkin saya akan ke Robani. Karena saya di kota Malang, jadi Malang yang dekat Telogomas arah ke barat sana. Nah, biasanya wali murid itu kalau yang kelas-kelas bawah itu semangat, masih bersih ya, masih nggak banyak virus orang tuanya. Makin ke atas biasanya ini ya kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu makin merotoli, makin hilang ya, makin gak jelas gitu ya. Nah, maka kalau ada wali murid yang kelas 6 itu Masya Allah ya, berarti jenengan masih istiqomah ya. Masih istiqomah 6 tahun ini untuk membersamai anak-anak kita. Maka yang kelas 1 Bu ya, karena jenengan belum kena virus-virus yang nggak baik-baik ya, dari wali murid yang kelas 5, kelas 6, jadilah tetap menjadi wali murid kelas 1 terus, yang punya semangat membara, mendampingi anak-anaknya. Program-program itu nanti tanya Bu, kalau ada kendala tentang gimana ya, saya kok belum bisa mengikuti kurikulum Robani yang seperti ini, tanya kepada yang kelas-kelas atas, yang sudah terbiasa. Nah, yang kelas atas nih ya Bu ya, ibu-ibu, pesan saya, ada yang di sini wali murid kelas 6. Nah, pesan saya Bu, nggih, jenengan jangan gembosi ya Bu ya. Allah ngono wis aku lho wis kelas 6, aku paling senior Bu. Sekarang kan gitu kan. Ya, jadi yang kelas-kelas wali murid yang senior jangan gembosi ya. Wali murid yang kelas-kelas bawah, nek jenengan belum bisa ngikuti, minimal jangan gembosi. Ayo Bu, ikut saja, itu bagus. Terus jenengan, aku ramelu gitu kan. Jangan gembosi. Nah, demikian ya, mungkin Mbak Dian sebagai inspirasi. Lalu Ustaz Darmawan, ada Pak di temennya orang tua dari murid anak saya, itu bapaknya, anaknya 2. Namanya Salman sama Ukasa. Nah, saya ingat ya, karena saya wali komite, jadi banyak kenal dengan anak-anak di sekolahnya. Jadi anaknya 2 seperti jenengan Pak. Jadi Salman sama Ukasa ini anaknya teman saya, yang orang tuanya Pak kerja di Balikpapan, di tambang di perminyakan pantai lepas gitu. Jadi di lepas pantai yang cuarang datang. Nah, maka tantangannya seperti jenengan. Ketika momentum jenengan bisa hadir, jenengan hadir, itu Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa ketika kita berjauhan, jenengan di NTT, di mana dan seterusnya, minimal video call. Dan ketika video call itu, ya kita harus taruh kejaiman kita. Kita harus mengikuti dunia anak-anak kita. Yang kadang-kadang kita itu rondok jaim ya kepada anak-anak ketika video call. Saya tuh baru tahu loh Pak, ternyata video call-nya WA itu bisa diubah-ubah cover belakangnya, background-nya, terus nanti bisa mewek gitu ya. Itu saya baru tahu ketika saya nelpon anak saya, ketika saya keluar kota ke Banjarmasin kemarin, terus anak saya itu telepon. Loh, anak saya yang cowok, Van, kenapa kamu nangis gitu ya? Karena dia tuh tahu Bu ya, jadi WA itu video call-nya kan bisa diubah-ubah itu ya, background-nya, terus ekspresinya gitu. Kamu kok nangis gitu? Jadi ekspresinya nangis. Terus nanti tiba-tiba terus nanti dia berubah apalagi jelek gitu ya ekspresinya. Akhirnya saya ikut-ikut, saya cari-cari, oh ternyata bisa. Akhirnya apa Pak? Ketika saya video call itu ya, saya bukan seorang trainer, ya saya seorang temannya anak saya. Akhirnya saya ubah-ubah, saya juga mewek gitu ya. Jadi tolong ketika yang berjauhan, ketika jenengan keluar kota, sempatkan Pak, Bu, ya ketika di luar kota sempatkan video call, entah habis maghrib atau ketika senggang telepon, video call, dan jangan jaim. Ya, apapun keulahan anak kita ikuti dan kita ngobrol ya, yang hangat, yang dekat. Nah, insya Allah Pak, dengan begitu anak kita itu merasa bahwa orang tuanya walaupun jauh tapi masih perhatian. Saya juga termasuk orang tua yang seperti jenengan, sering keluar kota, nggak setiap hari mendampingi, tapi kalau saya di Malang, pasti saya antar jemput saya, ya nggak boleh istri saya, harus saya. Nah, begitu Pak, biar anak kita itu dekat dengan kita. Jadi ketika saya pokoknya di Malang, istri nggak boleh jemput, saya juga punya pegawai di rumah, punya tim, nggak boleh jemput.
Tapi kalau memang saya keluar kota ya gimana lagi? Ya istri yang jemput. Kalau istri nggak bisa ya tim atau pembantu. Nah, kira-kira gitu. Upayakan selagi kita bisa, kita lakukan, kita penuhi hak-hak dari anak-anak kita. Saya kira begitu, Ustadz Darmawan sebagai inspirasinya. Mungkin terakhir ya, apa yang mau disampaikan, mungkin bertanya atau menambahi. Saya dari Mas Gilang, kelas 3 Abdul. Tadi disampaikan bahwa yang pertama perlu dibenahi adalah dari orang tua. Kemudian saya lihat tadi di sana juga ada tantangan untuk kolaborasi, yaitu keterlibatan orang tua yang harus konsisten. Baru saja dengan sampaikan bahwa semakin ke atas, sejak atas itu semakin merokok dari bawah. Nah, ini yang ingin saya tanyakan kebetulan. Kalau ada barang ini saya upayakan untuk datang karena pasti ada manfaat yang saya ambil untuk diterapkan. Nah, ada ilmu baru. Kemudian yang ingin saya tanyakan di sini adalah karena sekarang jenjang kelas 3 yang nanti akan naik ke jenjang 4 yang kategorinya adalah jenjang atas, itu bagaimana tips prioritas yang perlu kami lakukan, prioritas mana dalam membersamai anak-anak sesuai dengan tingkat usianya. Karena semakin ke atas ini jenengan pasti lebih paham mana prioritas yang harus kami bersamai. Karena ini bukan yang baru bagi saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 3 aku. Tadi sebenarnya saya pikir pertanyaan sama suami dia bisa pengen. Oh iya. Tapi karena ya angkat tangan ya, jadi saya pakai ini. Jadi kan judul tema kita pada hari ini kan kolaborasi orang tua dan sekolah gitu ya. Dalam pendidikan karakter anak. Apa peran orang tua saya sudah dapat. Kemudian peran sekolah juga sudah dapat. Bagaimana kolaborasinya juga sudah saya dapat. Yang belum saya dapat poinnya di sini adalah apa saja sih sebenarnya menurut karakter yang diperlukan oleh anak kita gitu. Atau yang perlu ada pada anak kita dalam menghadapi zaman sekarang ini gitu. Mungkin poin-poinnya saja biar singkat. Jadi memang ketika anak kita makin dewasa, ayah bunda, yang anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan bisa dikatakan anak kita itu kan raja. Jadi agak kita los, agak kita bebaskan, agak kita nggak terlalu tegas gitu, nggak terlalu hitam putih. Tapi makin ke atas, maka tunjukkan kepada anak-anak kita. Kalau saya nih sebagai referensi saja, tidak selalu harus seperti saya. Tentu para ustazah dan ustadz kita juga sudah banyak melakukan. Adalah tentang ketegasan. Anak saya, bapak ibu yang nomor 1 itu saya agak tegas. Ketika dia umpamanya ya sholat subuh gitu, terus dia terlambat, saya tegas. Ayo naik, bangun dulu, sholat. Nanti kalau mau sudah capek, mau tidur lagi nggak apa-apa, tapi harus sholat. Saya agak tegas. Istri saya juga tegas, lebih tegas lagi istri saya gitu. Begitu. Tapi kalau adiknya itu ya oke lah, masih lewat gitu ya. Jadi agak ketegasan itu tidak, level ketegasan saya lebih kencang ketika sudah semakin dewasa. Kata Nabi kan kalau anak sudah umur 10 tahun, ya, batasannya itulah kira-kira ya, 10 tahun, 12 tahun yang sudah mau masuk balik, kita harus tegas. Nggak boleh. Boleh. Karena begini Bapak Ibu, anak-anak kita itu adalah pencontoh yang hebat. Sekali kita ngomong boleh, itu akan dipakai terus. Lu kan kemarin Abi bilang boleh, sekarang kok nggak boleh, kenapa gitu? Akhirnya kalau kita mencela-menceli, berat Pak, susah. Jadi kita harus tegas. Ada hal-hal yang kita tidak tolerir. Ada yang oke lah, nggak apa-apa gitu. Nah, kita harus tunjukkan kepada anak-anak kita bisa senang, kita gembira, kita boleh ngikuti dia, minta es krim, minta apa boleh. Tapi tunjukkan kepada anak-anak kita bahwa ayah dan ibunya ini sayang kepada dia dengan tidak membolehkan beberapa yang kita tegas. Saya juga kadang-kadang marah, merah juga, istri saya apalagi gitu. Ibu-ibu gitu, begitu ya kepada anak-anaknya. Kalau sudah marah yang insya Allah lah ya, marahnya orang tua ini marah untuk kebaikan.
tunjukkan kepada anak-anak kita agar konsisten. Nah, itu Bu. Jadi makin ke atas tunjukkan ketegasan. Yang kedua, disiplin. Jadi kedisiplinan itu menjadi penting. Waktunya belajar. Nah, biar anak-anaknya itu, adik-adiknya terutama. Jadi saya punya pengalaman ya, pengalaman di jalan lah ya, pengalaman dampingi anak-anak. Ternyata punya anak banyak itu, anak 5 lah ya, mungkin ada yang lebih. Kuncinya itu adalah pegang anak barepnya. Jadi kalau anak barepnya beres, itu akan dilihat oleh adik-adiknya. Jadi saya itu untuk mencontohi anak saya nomor 4, itu melalui kakaknya. Kalau kakaknya selesai, adiknya itu akan melihat kakaknya. Loh, kakak boleh kok. Oh, kakak melakukan. Itu dia akan mengikuti. Jadi kiblatnya adik-adiknya itu adalah kakaknya. Maka berhati-hatilah Bapak Ibu, anak yang barep itu hati-hati. Anda salah yang barep, ngapunten, bawanya agak berat. Maka bagi orang tua yang seperti saya yang sudah mau masuk jenjang SMP, itu pertaruhan, Pak. Saya itu masih merenung istihoro anakku ini mondok ora. Mondok nang Malang, tanang Jawa Tengah. Mondok nang Jawa Timur, tanang Jawa Tengah. Kalau saya sampai salah di langkah yang anak pertama ini, maka itu dampaknya kepada adik-adiknya. Kalau saya memutuskan anak saya yang pertama tidak mondok, itu akan ditiru anak adik-adiknya. Lobi, kenapa saya mondok? Kakakku lo nggak mondok. Ah, itu berat. Nah, itu harus ditimbang-timbang. Jadi anak barep itu sangat-sangat krusial, ya, krusial. Ah, demikian mungkin ya. Yang kedua, apa karakter bagi anak-anak kita, Bapak Ibu? Yang pertama adalah ibadah. Nah, jadi karakternya dia harus memiliki sensitivitas terhadap ibadah-ibadah yang utama. Dan itu harus contoh. Para ayah, sholat 5 waktu itu semua imam ya, semua mufassirin, ahli hadis itu semuanya sama. Benang merahnya sama bahwa sholat 5 waktu itu bagi laki-laki hukumnya wajib sholat berjamaah di masjid tepat waktu, di awal waktu. Maka kita sebagai seorang ayah, kita tunjukkan kepada anak-anak kita bahwa ya ayah ini ketika sudah ada azan, ditaruh gadgetnya, ditaruh pekerjaannya untuk datang ke masjid. Biar anak-anak kita mengikuti. Kalau kita nggak bisa seperti itu, ya ngapunten, anak-anak kita juga jangan harap. Nah, itu jadi karakternya disiplin dalam hal ibadah. Yang kedua, gadget. Hari ini kita tidak bisa lepas tanpa gadget, betul Bu ya, Bunda? Kalau di aturan di rumah saya, aturan gadget itu hanya anak-anak boleh akses YouTube, semuanya boleh, tapi tetap kita pantau, kita lihat apa yang dia lihat gitu. Hanya hari Sabtu dan hari Minggu itu jam 9 sampai jam 12. Setelah itu nggak boleh. Jadi hati-hati Pak, gadget ini pisau bermata dua. Yang tadi saya ceritakan, anak MI penghafal Quran kena virus pornografi. Real, nyata ini ada dari gadget. Nah, jadi harus dibatasi penggunaan gadget. Bagi orang tua yang di rumahnya ada TV, boleh, nggak apa-apa. Jangan mengikuti saya yang tidak pakai TV. Ya. Jadi yang sudah ada TV nggak perlu dijual ya Bu ya. Yang terpenting Anda harus kontrol, harus lihat kapan bisa lihat TV, kapan tidak. Dan yang paling berat memang ya kita sebagai orang tua. Kalau kita ngomong tidak boleh pegang gadget, ya kita tidak boleh pegang gadget juga Pak. Ya itu konsekuensinya mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan ayah bunda diberikan kekuatan, diberikan inspirasi untuk mendampingi anak-anak kita, ayah bunda. Kita sama-sama mendoakan. Saya berdiri di sini sama seperti jenengan. Ya, tantangannya sama seperti ayah. Jenengan bekerja, saya juga bekerja, sama-sama cari uang, membangun ekonomi untuk masa depan anak. Sama Pak, sama. Jadi jangan banyak alasan karena pekerjaan, nyari uang, terus kita tidak perhatian kepada anak-anak kita. Jangan. Anak-anak kita harus tetap dalam kendali kita, dan kita doakan para guru-guru kita. Saya bisa merasakan ayah bunda, tantangan guru ini juga tidak mudah, tapi semoga Allah kuatkan.
Saya kira demikian, dan mungkin tambahan sedikit dari saya, ayah bunda, melengkapi ya. Yang pertama, komunikasi terbuka. Ibu-ibu, ayah kalau bisa, kalau memang perlu telepon, ya, tidak WA saja. Mohon para orang ustadz dan ustadzah kalau ditelepon ya mungkin ketika bisa mohon diangkat. Ya, jadi komunikasi, intinya komunikasi harus terbuka. Yang kedua, pertemuan berkala, itu masya Allah. Jenengan bersyukur Pak, ya parentingnya ini akbar itu setahun sekali. Saya itu setiap bulan Pak. Jadi ya memang wabot, bukan hanya abot, wabot pol. Bulan, setiap bulan. Berat Pak. Nah, jadi harus, tapi ini penting ya, berkala, feedback dua arah, parsipatoris. Ada Bu Wahyu, Ustazah Wahyu, coba kasih kuota orang tua ini untuk berekspresi. Monggo pun Pak, terserah jenengan mau bikin apa acara, mau 17 Agustus, lomba balap karung level ayah-ayah atau apa gitu ya. Panitianya orang tua semua. Itu repot, ya repot. Repot ya. Jadi workshop volunteerisme ya, kasih kerelawanan mereka untuk jadi membantu pihak sekolah. Saya kira itu, dan saya tutup dengan sebuah beberapa slide ayah bunda. Kalau tadi saya sudah membahas orang tua, saya sudah membahas pihak sekolah. Di akhir sebagai kontemplasi kita, Bapak Ibu, ujungnya ya, kalaupun Anda mau rame dengan pihak sekolah, mau komplain dengan pihak sekolah, semoga pihak sekolah juga mau menerima, karena ujungnya dari orang tua itu adalah anak-anak kita. Betul ya? Para ayah, para bunda. Juga demikian ayah bunda, ngapunten, kalau guru kita, ustazah kita rondok rewel, nelponi, WA, teko nang omahe kita, ya, tolong direspon, ya, karena Bu, mereka itu tidak ada lain kecuali agar anak-anak kita juga sampai di tempat yang kita inginkan. Semuanya nggak ada yang gratis. Anda harus meluangkan waktu. Susah, ya. Berat, iya. Itu yang saya rasakan. Bagaimana tidak, Bu? Semua wali kelas, semua wali murid satu kelas anak saya itu ke tempat saya. Lah repot ya kan? Kopi, teh dan seterusnya gitu kan. Snack, makan dan seterusnya. Tapi nggak apa-apa Pak, itu investasi. Ya, investasi. Ya, titipan pertanyaan. Apa yang harus dilakukan agar ayah yang belum jadi kepala sekolah memutuskan untuk mau menjadi kepala sekolah? Insya Allah ayahnya di sini nggak Bu? Kalau di sini insya Allah siap jadi kepala sekolah ya. Siap. Kalau ayahnya tidak di sini, nanti tolong langsung disampaikan ya, amanah dari Anda untuk meminta suami jenengan jadi kepala sekolah. Kalau jenengan nggak bisa ngomong, titip kepada ayah yang di sini. Pak, tolong pesankan kepada, itu kan koncone sampean Pak gitu ya. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa ngomong, pesankan kepada dari para ayah. Para ayah, ada ayah yang Anda kenal tapi tidak di sini. Nanti ingatkan Pak ya, para ayah yang tidak bisa hadir kesempatan kali ini, mau nggak mau mereka adalah kepala sekolah bagi anak-anaknya di rumahnya masing-masing. Kalau perlu ya Bu ya, di depan rumah kita ditulisi spanduk, selamat datang di sekolahan Junaidi SM. Ngapunten Ustaz. Jadi sekolahnya namanya sekolah Junaidi SM. Kepala sekolahnya Junaidi ya gitu. Jadi Bapak Ibu, ayah, mari ini amanah kita, Pak. Kita sebagai kepala rumah tangga, Pak. Berat Pak tanggung jawab kita, Pak ya. Berat. Ya, mari kita jalankan peran ini. Ya, kita sedih lah ya Bu ya kalau kita tidak bisa membersamai anak-anak kita. Bapak Ibu, bagaimana kabar anak-anak kita? Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, setiap kita pasti punya harapan. Dan seburu-burunya orang tua, pasti tidak ada yang punya harapan yang buruk untuk anak-anaknya kan? Walaupun kita jauh dengan Al-Quran, kita belum bisa membaca Al-Quran, pengen kita itu bisa
anak-anak kita hafalan. Masya. Maka ketika Ustadz Sirot menyampaikan, Pak Andi, insya Allah Rabbani minimal 2 juz, Mumtaz lancar. Masya Allah kan, minimal. Bahkan ada yang 15 juz, ada yang Masya Allah. Ayah bunda, siapa sih orang tua yang tidak pingin anaknya seperti itu? Ya. Pasti setiap kita punya harapan-harapan yang baik dengan anak-anak kita. Maka bukankah doa-doa kita itu ayah bunda, Robbi habli minas solihin, betul? Sebagaimana doanya Ibrahim, Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bukankah itu doa-doa kita, Pak? Bukankah doa kita Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Bukankah doa kita adalah agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Dan itulah anak-anak kita. Itulah anak-anak. Ayah bunda, ngapunten sekali. Kalau dulu kita menikah, itu atas kesadaran kita. Kita menerima pinangan dari calon suami kita, itu kita sadar kita bisa memilih. Betul tidak? Para ayah kita bisa memilih siapa istri kita, memilih gitu kan? Tapi ngapunten ayah pun, anak-anak kita ini tidak bisa memilih. Mereka tiba-tiba lahir dari rahim Anda. Tiba-tiba Anda menjadi ayahnya, Pak. Saya tuh nangis, Pak, kalau melihat anak-anak saya. Mereka ini tidak bisa memilih siapa ayahnya. Mereka ini tidak bisa memilih siapa ibunya, Pak. Coba, Pak, tanya kepada anak-anak kita itu. Nah, kalau kamu bisa memilih siapa ayahmu hari ini, apakah kamu masih memilih aku menjadi ayahku? Jangan-jangan anak kita itu bilang, enggak. Ayahnya temanku itu loh, tiap hari ngantarkan ke sekolah, menjemput tepat waktu, tidak seperti ayah, terlambat, dan seterusnya. Coba Bu, kalau kita bertanya kepada anak kita, nah, kalau kita boleh memilih, kamu boleh memilih siapa ibumu, siapa bundamu, kamu mau tetap memilih aku sebagai bunda? Jangan-jangan enggak, Bu. Karena dia itu bangga kepada ibunya, temannya. Masya Allah, temennya ibuku itu ya, anaknya prestasinya apapun dapat hadiah kalau naik kelas. Aku, syaratnya ranking 1 lah, hafal inilah, nyuci piring lah. Coba, Bu, anak-anak kita nggak bisa milih kita loh, Bu. Kalau istri kita bisa milih, Pak. Suami kita bisa milih. Anak-anak kita, Pak, lahir tiba-tiba dengan kita gitu aja. Dengan ekonomi yang tidak baik-baik saja. Dengan yang ngapunten, Pak. Maka sedih kita itu, Bapak Ibu. Saya juga sedih. Saya juga punya anak, Pak. Ya, saya bukan menasihati Anda, bukan. Saya itu menasihati anak saya, Pak. Menasihati diri saya untuk anak-anak saya, Pak. Ya. Untuk anak-anak saya. Bapak Ibu yang saya hormati, seringnya kita itu terlambat, seringnya kita itu banyak alasan. Seringnya, nah, lihat Umi ini lagi merintis usaha online jadi reseller. Please, belajar sendiri ya. Wah, alasannya Umi. Kadang-kadang anak kita itu sendiri. Nah, ayah itu kerja. Sana, main sama tetangga sana. Ayah ini lagi Zoom. Nah, kamu ngerti Zoom, ah? Kadang-kadang kata-kata kita itu lebih keras, Pak. Betul tidak? Saya itu sedih, Pak. Saya kemarin juga membentak anak saya. Saya itu mau nyiapkan slide presentasi kolaborasi orang tua dan sekolah. Gitu aja saya harus bentak anak saya untuk membuat slide, Pak. Apa nggak nangis, Pak? Ya ini ya saya, Pak. Ya saya juga bentak anak saya, ya sedih juga. Jadi saya itu, Bapak Ibu, saya itu suka datang ke sini bukan untuk menasihati jenengan. Saya itu menasihati saya sendiri, ya. Menasihati anak. Terkadang anak kita itu sering sendiri. Akhirnya dengan gadgetnya, dengan tetangganya, ibu lebih dekat daripada dengan kita sebagai orang tua. Ayah bunda yang saya hormati,
sehingga mereka itu tumbuh dengan menjadi pribadi yang kurang sesuai dengan harapan kita. Seperti tetangga kita lah, seperti Jumbo lah, apa. Kesimpulannya Bapak Ibu, Jumbo itu baik, tapi harus ada beberapa yang harus dinetralisir. Ada yang baik. Jadi kalau jenengan mau lihat Jumbo silakan, tapi harus nanti diedukasi. Jangan nanti meminta pertolongan kepada si Mary, si arwah yang gentayangan. Itu kan bahaya, Bu. Jadi saya netralisir tuh. Anak saya setelah melihat film Jumbo. Bagus sih, bagus, tapi harus dinetralisir. Jadi seperti ini, Bu. Coba bayangin, anak kita begini, ya, nggak sopan, sampai liar seperti. Ayah bunda yang saya hormati, apa kita ingin seperti? Maka izinkan saya mengingatkan saya dan kepada kita semuanya. Sungguh Bapak Ibu, ayah bunda, saya itu mendampingi anak saya yang baru, kok wes mau SMP gitu. Nggak lama kok Pak, dampingi SD itu nggak lama. Waktunya itu sebentar. Ada saatnya Bu, nanti anak-anak kita tuh nggak mau ditemenin. Sudah mah, aku tak sendirian, aku ini sudah SMP, aku ini sudah SMA. Pak, SD itu cuma sebentar. Anak kita juga akan besar kok. Dia juga tidak mau diriwui, nggak mau dibarengi Pak. Tidak mau bermain-main dengan kita juga nggak mau. Buktinya anak kita yang mungkin anak anjenengan yang barepnya sudah besar, ditemenin main kan nggak mau Pak. Jadi kalau yang anak kita yang masih SD, waktunya nggak lama Pak. Ya, waktunya sebentar. Ada saatnya itu mereka juga kita main. Gimana sih, nak mainnya gimana? Kita juga nggak ngerti gitu ya. Peta umpet lah, menceritakan gitu, membacakan. Saya itu pernah Pak, ya perjalanan jauh flag gitu ya, cukup capek. Masuk rumah, anak saya minta dibacain buku. Aduh, itu stres Pak. Tapi saya paksa. Sampai ternyata saya itu nggak sampai selesai buku saya baca itu saya sudah masuk dunia lain gitu ya. Sudah keturun ya yang nerusin istri saya. Jadi memang harus dipaksa memang. Karena itu nggak lama kok Pak ya. Nggak lama ya. Nggak lama. Kita nyuapin itu juga makan bareng, berjalan bareng ya. Lari atau renang atau apa gitu. Mereka juga akan dewasa, akan mandiri, akan berkeluarga. Maka inilah saat-saat yang berharga bagi anak-anak kita, ayah bunda. Semoga kita diberi kekuatan, kesadaran untuk mendampingi anak-anak kita. Anak saya yang nomor 3, nomor 4 itu Pak, tidak pernah saya suruh untuk sholat berjamaah. Tapi kalau saya ke masjid selalu ikut. Ya saya nggak melarang kan. Tapi senamanya anak kan ke masjid, yang cowok itu minta bawa mainannya, bawa mobil gitu kan. Jadi ke masjid itu main gitu. Ya nggak apa-apa gitu ya, senamanya anak. Kita ruku gitu ya, terus minta gendong di sini, sujud gitu ya. Itulah anak-anak. Inilah Pak cerminan dari anak-anak kita. Maka mari kita bersamai mereka, kita temani mereka, karena waktu dengan mereka itu tidak lama, tidak lama. Kita bersamai, minimal ayah yang tidak bisa membersamai karena kesibukan, sampaikan kepada istrinya, terus telepon, ya, video call dan seterusnya. Inilah anak-anak kita. Sungguh tak akan pernah ada waktu menguati jiwa-jiwa anak kita kecuali kita meluangkan. Para ayah, mumpung saya ingat, ada riset yang mengatakan anak-anak perempuan, anak saya 3 perempuan Pak. Katanya anak-anak perempuan kita yang nanti sudah dewasa, yang dia lebih suka pacaran ya dan seterusnya, itu ternyata itu faktornya karena dia agak jauh dengan ayah. Itu tamparan bagi saya. Maka ayah ya dengan anak perempuannya itu harus jauh lebih dekat. Jadi anak-anak perempuan kita tidak ada laki-laki sedekat, seromantis ayahku. Itu harus ada. Ayah itu harus sering
nyiumi anak-anak perempuannya. Ya, kenapa? Biar dia punya pengalaman. Tidak ada ciuman yang paling romantis kecuali ciuman dari laki-laki terhebat dari ayahnya. Itu risetnya begitu, Pak. Jangan jaim, Pak. Jadi ayah itu harus sering menciumi ya. Tuh anakku begitu. Biar apa? Anak perempuan kita punya pengalaman, ayahku adalah laki-laki yang paling romantis. Sampailah nanti dia menikah, gitu, Pak. Jadi risetnya anak-anak yang rapuh, kena pergaulan bebas, perempuan terutama, itu karena dia jauh dari ayah. Bukan dari ibu loh ya, dari ayah. Saya juga, Pak. Saya juga. Jadi Anda harus merangkulnya, mendekatnya, menciumi, ya, agar anak-anak perempuan kita punya pengalaman dicium dari laki-laki yang paling romantis, dan itu ayah. Bersabar dengan segala keinginannya, keingintahuannya mereka ya. Seperti ini ya Bun ya. Kalau anak kita ikut sholat kan begitu ya. Kayak seperti ini. Saya kira itu ayah bunda. Dan sebagai slide terakhir, saya hanya berpesan kepada diri saya dan kepada kita semuanya, doa-doa mereka Bapak Ibu. Jadi ada saatnya kita juga meninggal. Terus lantas siapa yang mau mendoakan kita kalau bukan anak-anak? Maka sesi ini saya tutup dengan slide, anak-anak kita adalah investasi dunia dan akhirat. Jadi ini semoga menjadi penguat. Apapun kesibukan jenengan sedang membangun ekonomi, ya apapun itu, tapi jangan lupa membangun generasi, mendampingi anak-anak kita ini juga investasi yang masya Allah, ya masya Allah, investasi dunia dan akhirat. Selamat berjuang ayah bunda. Doa terbaik dari saya, doa-doa saya insya Allah untuk para wali murid SDIT Robbani Singosari. Kita saling menguatkan karena saya juga sedang mendampingi anak-anak saya. See you next time. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.